Fauzi mana nih kok nggak kayak biasanya? Ini tempatnya berantakan kayak gini, pada jumpalitan semua. Ji, mana itu? ini kenapa berantakan kayak gini? Tumben banget. Kagak tuh kucing mau gue badik aja tuh tadi. Astagfirullah, mau dibadik lu, bener-bener lu. Lah, Kucing iya. lu. Tadi Masa gue kucing mau dibadik? lupa nutup Kenapa? pintu. Ha? Tahu-tahu Ini tuh kok kucing bisa masuk, berantakan? kejar-kejaran, mau kawin kali itu kucing tuh. Berantakin kita Oh, punya diberantakin kucing. warung, aduh. Ya, tapi nggak gitu juga. Masa lu kucing mau dibadik, udah bawa balok kayak gitu lu. Emosi bang, habis Jangan kita kayak rapi-rapiin dari gitu pagi, lah. tahu-tahu diberantakin Ya sama dia. Allah. Aduh. Iya, Mas, Bim Bim. mau mesen coklat? Oh bisa. Bisa. Udah, pas banget ada pelanggan tuh nggak berantakan. Iya, Kita. tadi Berantakan kenapa nih? Ini berantakan, katanya tadi ada kucing berantem, Heeh. diberantakin semua alatnya itu semua, terus mau dibadik Wah, lagi, mau dipukul. jangan dong Mas. Kita aja nyelamatin kucing-kucing di jalanan. Masa di sini mau dibadik? Oh gitu. Nggak boleh. Oh. Nanti dimasukin penjara loh. Wah, Mas Bim kekerasan selamatin terhadap kucing binatang boleh, ya? Mas? Kenapa? Kekerasan terhadap binatang ya? Tuh, sekarang mukul kucing, nyiksa kucing kita bisa laporin ke polisi. Wow. Jadi nggak boleh macam-macam. Hati-hati, Astagfirullah. Ji. Itu kagak Ini, kena Mas, tadi gue balik Betul, tuh. betul. Mas Bim Bim ini emang nyelamatin kucing, apa sih maksudnya Iya, kegiatannya, Mas? lebih fokus ke kucing-kucing jalanan yang disiksa orang, yang dipukul orang, kita selamatin. Nah. Sama mengedukasi masyarakat supaya nggak nyiksa kucing. Wah, keren. Pengen nyanyi satu, jangan nyiksa kucing. Oke, kita ngobrol deh sambil nunggu. Gua nih. Coklat. Tadi udah pesen ya? Oke, Mas, kita Coklat. duduk. Boleh? Oke, Mas Bim Siap, Bim. Siap. Gimana sini? Masya Allah, iya keren banget Mas Bim Bim. Oh, berarti aktivitasnya nyelamatin kucing-kucing jalanan Ha-ha. yang apa kondisinya baik-baik saja Assalamualaikum. atau yang memang dalam kondisi yang sudah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. luka-luka atau gimana? Iya. Aduh, ada sentilannya. Berkasih ya. Siap. Latih original. Latih original ya. Pantunnya mana? Oh iya dong. Jadi dari Pondok Kopi ke Keranji, Ah. kita ngopi sambil mengkaji. Wah. Boleh duduk ya? Boleh. Kita boleh pantun kan nih? Hah? Boleh pantun kan nih? Silakan. Oh, mau pantun juga, Ustaz? Sarapan nasi pakai bakwan. Cakep. Nah. Jangan lupa ngopi di TV One. Saja lu. Rumah penampungan anak-anak terlantar mungkin sudah akrab di telinga kita. Tapi rumah penampungan kucing terlantar hal yang tak biasa. Rumah Blendy, rumah mewah yang berubah fungsi menjadi rumah peduli kucing, khususnya kucing disabilitas. Bim Bim, sang pemilik rumah sejatinya pecinta hewan kesayangan Nabi ini. Rasa empati yang tinggi menggerakkan hatinya untuk menampung puluhan kucing jalanan yang cacat di rumahnya di kawasan Depok. Meski baru beberapa bulan berdiri, rumah Blendy telah menyelamatkan puluhan kucing yang tak beruntung itu. Apa yang membuat Bim Bim merubah tempat tinggalnya sebagai penampungan kucing? Adakah kesulitan berarti yang ia rasakan selama ini? Apa pula harapannya terhadap kucing-kucing tersebut? Saksikan kisah inspiratifnya dalam Ngopi, Ngobrol Perihal Iman. Ya. Ini kita tadi habis ngobrolin tentang kucing karena Fauzi tadi mau mukulin kucing habis berantakin tadi Kucing tempat tuh, kopinya. itu mau mukulin kucing. Hmm. Ya salam, dosa inti. Astagfirullahaladzim. Kucing tuh kesukaan binatang kesukaan Rasul. Bahkan ada salah seorang sahabat yang namanya bapaknya kucing. Bukannya dia melahirkan kucing, bukan. Saking resep sama cinta yang kucing, banyak peliharaan kucingnya sampai dinamakan dijulukin Abu Hurairah. Kena 2 kali kita ini. Nah, iya, ngaji makanya di ngopi. Astagfirullah. Mas Bim ini juga resep banget sama kucing dia. Oh ya Allah. Iya, Tapi iya. lebih menariknya lagi fokus untuk menyelamatkan kucing-kucing yang mengalami kekerasan dan kondisinya apa ya luka-luka seperti Sakit itu ya. gitu, ya. Itu awal mulanya memulai aktivitas ini gimana Mas Bim? Awal mula sebenarnya karena rasa kasihan sih, peduli. Terus ada kejadian tahun 2017. Oke, 2017 ya. Kita menyelamatkan, ada namanya Pak Ahmad tinggal di kolong jembatan. Dia punya 50 kucing, 50 kucing. 1 anjing. Itu di kolong jembatan. Tahun 2017 kan banjir besar tuh. Ya. Oke. Itu kolong kebanjiran. Kita selamatkanlah kucing-kucing di situ. Kita buatkan relokasi lah istilahnya. Dari situ kita terus bantu kucing-kucing ketabrak, sakit. Kita nggak punya tempat mau ditaruh di mana. Akhirnya kita mendirikan namanya Rumah Singgah Klo. Oke. Khusus buat kucing.
Oke. Itu rumahnya daerah mana itu? Di Parung Bogor itu aja. Total sekarang sudah sudah menyelamatkan berapa kucing, Mas Bim Bim? Kalau di shelter yang ditampung saat ini ada 1.400. 1.400 Saat ini ya totalnya, tapi kalau untuk dibilang penyelamatan sudah mungkin ada 5.000 6.000 lebih. Oke, Ustaz, mungkin kita penasaran nih, terus pengobatannya gimana? Di sana ada rumah sakitnya, ada dokternya, atau ditangani Mas Bim Bim dan teman-teman sendiri? Betul. Jadi kalau dokter kita punya klinik rekanan Pak. Sebelum saya mendirikan kita jalin kerjasama dulu. Karena kita mikir nanti uangnya kemana nih, biaya pengobatannya bagaimana. Saya cari mitranya dulu, kemudian mendirikanlah shelter ini. Dan berjalan sudah 6 tahun sampai saat ini. Jangan-jangan antum bisa bahasa kucing. Meong. Jadi ngomong meong, datang semua. Gitu ya. Itu 1.400 dalam satu ruangan itu gabung gimana? Iya, jadi Bayangin Banyak banget, 1.400. Iya. jadi kita bangun shelternya itu di lahan 2.000 meter. Ya, kita petain sesuai dengan kondisinya ya. Ada anak kucing ada 400 ekor. Terus kucing Ada ruangan-ruangannya dewasa. gitu Iya, ya? Oke, betul. oke. Jadi dipisah-pisah seperti itu hanya di satu tempat. Yang Mas Bim Bim rawat nggak ada yang hamil ya. Betul, Pak. Karena sudah Banyak disteril. yang bawa orang kucing hamil, jadi lahiran di situ. Ada ruang bersalinnya. Kayak bener-bener kayak rumah sakit ya. Silakan. Terima kasih, Ya, Ji. silakan ngobrolnya nih. Nah, Ustadz, kisah-kisah seperti yang disampaikan oleh Mas Bim Bim ini ada nggak sih disebutin atau dalam Al-Quran? Karena kita tahu kucing juga seperti yang Ustadz bilang tadi. Ya Allah, ya sayangan Rabbi. Nabi, ya. Jadi Mas Rizky juga Mas Bim Bim, ini pertama tadi sahabat Nabi yang dapat gelar namanya Abu Hurairah. Hurairah itu artinya kucing. Jadi bapaknya kucing. Kenapa? Karena saking sayangnya Amam memelihara dan merawat kucing. Dan juga bukan hanya masalah kucing aja, ya sampai dalam kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam Nawawi mengutip satu kejadian seorang perempuan yang memang pekerjaannya kurang bagus. Beliau pelacur, gitu kan. Nah, tapi mohon maaf, jadi pulang ngelacur ada binatang anjing yang kehausan. Nah, kemudian beliau lepas selopnya, dia turun ke sumur. Kemudian diambilkan yang namanya air, diberikan kepada anjing yang kehausan itu. Ternyata dengan sebab itulah Allah izinkan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita artikan ibadah hanya di atas sejadah aja. Betul. Termasuk juga menyayangi kepada ciptaan Allah yang lainnya, itu bagian daripada ibadah. Oke, nah ini kita penasaran juga Ustadz. Ini di lahan 2.000 meter ada 1.400 kucing yang ditangani oleh Mas Bim dan juga kawan-kawan dengan kondisi yang beragam, kondisi luka yang beragam. Nah, tentunya ini membutuhkan biaya yang nggak sedikit. Betul. Apalagi biasanya perawatan hewan juga mahal ya. Ini sumber dananya dari mana nih? Nah, tapi ditahan dulu ya. Oke. Kita ngopi dulu Ustadz. Ngobrol di hal ini. Diminum nih. Terima. Mas Bim Bim. Alhamdulillah. Bismillah. Nah, kita lanjutin tadi gimana ngurusin kucing segitu banyak, ada ribuan, tentu biayanya nggak sedikit ya Mas Bim Bim ya. Sumber dananya, sumber biayanya dari mana sih Mas? Dulu awalnya tahun 2017 bikin shelter itu ya isinya cuma 50 ya. Kita nggak Oke. pernah berpikir 50. akan menjadi sebesar ini. Ternyata Allah kasih rezekinya melalui orang-orang yang datang ke kita, melalui mitra kita. Itu tadi saya punya mitra usaha dulu namanya MMI Pet Food. Sebelum menjadi Makanan sekarang hewan ya? importir. Importir ya. Nah, saya menjadi distributornya. Di situ saya dapat komisi fee gitu kan. Itu yang membangun pertama kali. Kemudian berkembang menjadi klinik hewan. Itu bermitra kita karena satu kucing itu kalau patah tulang Pak Ustadz bisa menghabiskan 5 juta. Satu kucing. Bagaimana dengan 1 juta. 5 juta ya. Kali aja Ustadz. Iya, itu yang kita bangun dulu mitranya bagaimana supaya nanti kos untuk pengobatan itu bisa rendah lah ya. Nggak harga normal, kita dapat subsidi diskon kayak gitu. Tapi sempat ngalamin kesulitan dalam prosesnya, kesulitan Pasti. dana, kekurangan dana. Sering nggak pakai kocek pribadi itu? Nah, Itu pasti. Semua pendapatan saya secara pribadi sejak saya membangun rumah singgah Klo ini saya selalu sisihkan 25%, bahkan sampai hampir setengahnya. Saya pasti alokasikan kalau tidak tertutup kayak gitu. Ya, terus sekarang berkembang makin terkenal, saya punya 5.000 member di seluruh Indonesia. Nah, tadi kurang lebih dari 40 orang yang udah ngebantuin. Itu untuk setiap bulannya salary-nya gimana? Itu pegawai kita gaji satu orang itu kita kasih UMR di sana lah ya.
Dia itu tadi kita punya member 5.000. Satu orang itu membayar 120.000 per tahun. Kalau per bulannya 10.000. Terus kita dapat lagi dari divisi usaha kita. Kita kembangkan semua kita. Sekarang lagi berkembang lagi, kita mau buka namanya layanan transpet, antar jemput kayak Grab online, tapi berbayar, khusus buat hewan. Jadi pendapatan itu, terus orang yang mau naruh ke kita juga, kita wajibkan bayar kalau mampu, 100.000 satu kucing, itu hanya sekali saja. Dana-dana itulah yang kita kelola menjadi link-link usaha, kayak gitu. Mas Bim, sekarang kan kucing tuh jenisnya banyak tuh. Nah yang 1.400 itu, iya. Kucing apa aja? Iya gitu. Betul. Kan model-model Betul. Jadi kucing kan ada namanya orang yang lebih senang dengan kucing-kucing ras dalam artian kucing-kucing berbulu panjang kayak gitu kan, kucing-kucing Anggora, Persia gitu. Iya, Persian kayak gitu. Terus ada juga yang pencinta ke hewan, saya lebih senang kucing-kucing lokal kayak gitu. Di 1.400 ada semua tuh ya? Ada jenisnya? semuanya. Semuanya jenis kucing ada. Kalau yang paling banyak di tempat Mas Bim? Lokal, lebih banyak kucing-kucing jalanan kayak gitu, kucing-kucing domestik kayak gitu. Jadi kita juga, itu kucing bukan kita yang mungutin Pak Ustadz. Bukan kita yang datang ngambilin, bukan. Jadi dari orang-orang yang dari sosial media, mereka datang, Mas Bim, saya ketemu kucing di jalanan ketabrak, bawa ke sini, bawa ke klinik. Itulah yang bikin berkembang kita. Mas Bim, gimana awal mulanya sampai ada ribuan member tadi dan orang tahu bahwa ada shelter ini untuk tempat menyelamatkan kucing? Betul. Kita promosinya di Instagram sih, tapi orang daftar member itu nggak cuma bayar terus selesai, kita kasih benefit juga. Yang pertama tujuan menjadi member yang tentu membantu kita lah, membantu kucing-kucing jalanan. Kedua, kalau mereka dapat kucing jalanan, terus dananya lagi menipis, kita bisa bantu subsidi silang. Kita bantu 25% sampai 50%. Jadi jadi orang member itu nggak semerta-merta ngasih selesai. Kayak gitu. Jadi harus ada impact baliknya, apa yang mereka dapat menjadi join ke kita. Sekarang dengan jumlah 1.400 itu, sehari berapa tuh untuk pengeluaran? Boleh dibocorin ya? Iya. Boleh. Jadi kalau satu hari itu pengeluaran tetap kita itu 2.400.000. Itu satu hari. Itu untuk satu hari itu di luar kebutuhan kalau ada kucing dadakan sakit atau apa. Yang udah pasti fix itu 2,4 itu harus kita keluarkan setiap hari. Kali 30 hari. Betul. Kali setahun, kali sebulan. Mas Bim, ini apa di atas lahan 2.000 ini, 2.000 ini itu punya pribadi, apa punya siapa dan gimana dukungan keluarga? Kan nggak semua orang suka dengan kucing. Betul. Jadi kalau lahan ini kita nyewa sebenarnya tanah kosong. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan sudah mulai kredit sedikit-sedikit. Amin, kabul ya Allah. Kita sudah sewa ya. Kita sudah ada yang lahan kita mau beli. Cuman dananya kan selalu ada aja kepake. Pasti ketemu. Amin ya Allah. Iya, karena kata bahasa Nabi, sayangi makhluk yang di dunia. Allah akan menyayangi kepada makhluk yang di langit. Ini pasti ada jalannya. Oh iya, gitu. Udah pasti ikan Mas Hoki berwarna-warna. Rezeki nggak kemana-mana. Amin ya Allah. Amin. Tapi kalau keluarga gimana Mas Bim? Keluarga memang awal-awalnya mendukung karena memang dari awal itu kita satu keluarga itu pencinta hewan ya lah. Satu keluarga pencinta hewan. Jadi bukan cuman lebih hobi dulu. Hobi kan ada masa kita bosen ya. Betul. Berarti nggak kucing aja ya mungkin ada. Kucing, ada burung, ada unggas, semuanya lah. Gitu. Ada monyet juga. Jadi kita lebih kayak gitu. Berubahlah menjadi hobi itu kenapa kita nggak peduli dengan hal-hal kayak gitu. Sampai saya mengundurkan diri dari pekerjaan itu tahun 2018. Dulu kerjanya apa dulu? Saya EO event organizer, jadi ngurusin event-event doang. Para wiri keluar kota, tapi meninggalkan pekerjaan bukan berarti kita nggak punya modal buat membuka lagi, harus memperhitungkan semuanya. Kerja sama MMI Pet Food itu, saya menjadi marketing, jualan, komisi kita alokasikan ke kucing jalan. Allah kasih rezeki. Allah bukakan pintu lagi. Saya ditemuin lagi sama orang-orang yang lebih peduli, yang nggak pernah berhitung dengan rupiah. Ini Mas Rizky, jadi orang kadang-kadang menafsirkan sempit. Makanya di dalam Quran, surat ke-21, juz ke-17, ayat 107, apa sih visi misi Rasulullah diutus? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku diutus melainkan kasih sayang buat sekalian alam. Jadi bahasa sekalian alam bukan hanya manusia, termasuk apapun yang ada di muka bumi itu termasuk ya nilai dakwah.
Masya Allah, Ustadz kan kalau kita lihat ini yang dilakukan oleh Mas Bim ini perbuatan yang mulia ya. Sangat. Sangat mulia. Tapi Khairun penasaran. nas anfa'um linnas. Jadi bahasa Nabi sederhana, ditanya, siapa sih Rasul manusia yang paling bagus, yang paling mulia? Anfa'uhum linnas, yang paling banyak menghasilkan manfaat buat saudaranya. Masya Allah. Benar kan? Berarti ini perbuatan yang mulia. Iya. Manfaat tidak hanya kepada manusia tapi juga ke hewan. Tapi saya penasaran banget, walaupun Mas Bim ini terus melakukan perbuatan yang mulia tadi, ada nggak sih orang-orang yang nggak suka dengan perbuatan Mas Bim ini? Tapi tahan dulu. Tahan. kita Ngopi lagi. kita ngopi lagi, Iya ngobrol dong. realimat. Ya Allah. Sampai habis ini. Nah Ustadz, ini kan apa yang dilakukan oleh Mas Bim tadi Ustadz bilang merupakan perbuatan yang mulia. Tapi masih ada nggak sih orang yang nggak suka dengan apa yang dilakukan oleh Mas Bim ini? Kalau dibilang nggak suka ya Pak Ustadz ya, Pasti namanya ada kita ya. manusia ya. Kita punya pikiran pasti berbeda-beda, sikap atau sifat pasti berbeda-beda. Tujuan kita sama, nolongin kucing. Tapi beda sedikit aja. Orangnya yang berantem, sesama pencinta hewan lagi yang berantem. Biasa. Padahal kucingnya biasa aja. Bukan masyarakat umum yang nggak ngerti. Jangan-jangan Malah ntar Mas Bim naik di Ngupi nih, ada yang nggak suka lagi. Nggak ada. Iya, tapi nggak Pasti. apa-apa. Iya. Cuman kan kita ngambil sisi positifnya, Ya. hal baiknya apa yang kita bisa sampaikan. Gimana Ji, lu mau nanya kayak tadi? Itu Hampir makanya lu emang mau bener tuh apa kalau ngebadik atau menganiaya tadi kucing ya. ngebadik nih, Ustadz. Itu ada bener emang ada pasalnya. Itu satu nih, saya jadi takut nih, merinding juga nih. Itu hukuman dunia ya. Nah tadi Pak Ustadz sempat nyinggung juga nih, hukuman akhirat kata menganiaya binatang itu termasuk dosa nggak itu? Dosa. Waduh. Apalagi Fauzi. Waduh. Siapa dulu? Mas Bim dulu kali ya Ustadz ya? Mas Bim. Nah Mas Fauzi ya, tadi untung nggak sampai kena ya. Karena laporin aja. Niatnya aja udah kurang bagus. Kalau Oh. sampai kena langsung tak laporin. Langsung kena pasal 302. Pasal 302 ini Ancaman tentang hukumannya. Jangan ntar ngopinya jadi gak enak lagi. Lain racikannya. karena hari ini ya keganggu ya. Tapi tenang Mas Fauzi, mudah-mudahan berubah. Gimana bunyinya tuh undang-undang itu? Jadi pasal 302 ini tentang perlindungan hewan, masalah penelantaran, penyiksaan, ataupun ngebunuh kucing ya. Ngebunuh kucing dengan sengaja mukul, melukai, itu pidananya 9 bulan. Waduh, hampir Denda. aja lu 9 bulan di Tutup di nih kopi nih. penjara. Tutup Di Ustadz. penjara. Sekarang sosial media itu gampang banget, apa-apa diposting, apa-apa viral. Lebih gampang lagi nyiduknya. Makanya selalu kita edukasi tentang masyarakat umum yang belum tahu. Pasti Mas Fauzi nggak tahu kan? Belum tahu, Ya, makanya pasalnya ada nggak tahu kan? Pasal undang-undangnya nggak tahu. Sekarang jadi ini. tahu. Ya, sekarang jadi tahu. Nanti Mas Fauzi bisa kasih tahu, oh jangan nyiksa kucing, jangan ngepukul kucing. 302 kena 9 bulan loh. Gitu. Itu hukum di dunia. Dunia. Lalu bagaimana di akhiratnya Ustadz? Jadi Mas Fauzi, di kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, di mana di situ kita tahu ya, sahabat Abu Bakar Siddiq orang yang paling dekat sama Nabi. Bahkan terbilang beliau orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan dewasa. Nah, bahkan bahasa Nabi begini, la wuzina imanu Abi Bakrin bi imanil alamin la rojaha. Sekiranya dijadikan neraca, timbangan iman Abu Bakar sendirian lawan iman semua manusia yang ada di dunia, nggak bisa ngelawan kuat tingkat imannya Abu Bakar. Tapi begitu ditanya, ntar saya ceritain nih di akhir nih. Jangan sampai nggak sampai tuntas nonton ini. Kenapa? Masuk surganya bukan karena kedekatannya sama Rasulullah, bukan karena ibadahnya. Kenapa? Karena cinta sama kucing. Masya Allah. Jadi nggak bakal niat nyiksa kucing lagi kan? Insya Allah nggak ada. Disabar-sabarin dah. Sabarin. Nah, ini ke Mas Bim ya. Jadi kalau ada masyarakat mungkin yang menemukan kucing mengalami kekerasan atau kondisi luka, gimana syaratnya bisa bawa ke tempat Mas Bim atau untuk diselamatkan, untuk diurus, untuk bisa diurus? Ada syarat-syaratnya nggak sih yang harus dipenuhi Mas Bim? Kalau syarat yang pertama sih yang wilayah lah ya. Kalau dia masih kejangkau, kita selalu terbuka. Kita tidak pernah menolak. Oke, biasanya jangkauannya mana aja tuh? Kalau Jabodetabek kita masih Masih ya? handle. Oke. Kalau di luar kota kita lihat kasusnya dulu. Kalau memang sangat darurat pasti kita bantu. Tapi kalau Jabodetabek, kasus-kasus kekerasan kita pasti bantu. Nggak pernah kita tolak. Jadi untuk sekarang pusatnya masih di wilayah yang Parung Bogor itu. Parung Bogor di situ. Jabodetabek masih bisa. Jabodetabek. Untuk di luar kota yang lainnya belum ini Mas Bim. Bisa, tapi kasusnya benar-benar yang pertama kan kalau kasus kekerasan harus ada saksi mata. Harus ada bukti foto atau video. Jadi jangan sampai kita udah jauh-jauh kayak kemarin maaf Pak Ustadz yang di Bengkulu, Ya. orang motong kucing, digoreng, terus diposting ke sosial media. Kita datengin.
Karena bukti ada, saksi ada, lapor langsung langsung kita lapor ke Polres Bengkulu Utara. Langsung direspon, langsung ditangkap. 1 kali 24 jam pelaku kena. Jadi itu yang kita nggak pernah membatasi, cuman kita akan lihat case-nya dulu seperti apa. Oke, kalau untuk jadi membernya sendiri, betul. Gimana caranya? Kalau mau jadi member itu kan kita di sosial media ya, kita sudah menyiapkan nomor admin, orang bisa itu apa daftar. sih akun Instagramnya itu, Mas? Rumah Singgah Klo. Rumah Singgah Klo Rumah akunnya. Singgah. Kayak gitu. Jadi orang-orang bisa datang ke situ atau via sosial media mereka daftar kayak gitu. Feedback baliknya yang penting niatnya dulu. Saya daftar member mau ngebantu kucing-kucing di Klo. Insya Allah apa yang dia niatkan kita bisa feedback balik ketika dia butuh bantuan. Tapi penting ini, gratis nggak? Bayar 120.000. Oh, tapi untuk jadi membernya ya? Member. Kalau untuk perawatannya? Perawatan klinik. Menemukan kucing, celaka, bawa itu? Kalau untuk kucing darurat kita nggak ada biaya apapun. Tapi kalau masnya nemu nih kucing nggak sakit nggak apa, tiba-tiba mas ambil di jalan karena nggak tega. Bawa ke tempat saya, nanti bayar 100.000, tapi cuma 1 kali. Itu namanya biaya administrasi di muka. Tapi setelah itu semua pengurusan kita yang urus. Nah, ini menarik. Mungkin Ustadz bisa memberikan kesimpulan ini nilai rahmatan lil alamin dan apa saja kisah-kisah yang bisa kita ambil dari melanjutkan yang tadi yang saya singgung tadi masalah Paten Fauzi. Ya, sahabat ngopi dimanapun Anda berada. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitabnya Nasoihul Ibad. Karya kitab beliau sangat banyak. Jadi beliau angkat sahabat Nabi yang namanya Abu Bakar Siddiq. Jadi dalam mimpinya beliau bertemu dengan malaikat Jibril, ditanya, kamu sekiranya Allah izinkan masuk surga dengan sebab apa? Beliau jawab, mungkin karena aku orang yang pertama kali masuk Islam. Bukan, kata malaikat. Mungkin karena aku ibadahnya yang setiap malam bisa selesai 30 juz Al-Quran. Bukan. Mungkin karena ibadahku yang ibadah haji Allah terima. Bukan. Karena mungkin kebenaranku yang sangat patuh sama agama. Bukan. Pas, sudah diam. Mau tahu sebab apa? Karena di saat kamu menempuh jalan di Irak, lantas ada kucing yang kedinginan. Kemudian kamu ambil, kamu masukkan ke dalam mantel kamu. Dan dia merasa nyaman, merasa hangat. Begitu sudah melewati tempat yang dingin, kamu keluarkan itu kucing, kamu berikan, dan di mana kamu selamati, dan dia merasa tentram dan nyaman. Dengan sebab itulah Allah masukkan kamu ke dalam surganya. Ya Rob, keluar batang, lewat jalan layang. Biar ama binatang harus pada saya. Biar ama binatang harus saya. Betul Apalagi sama pacar, sama pasangan. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Ini perbincangan kita inspiratif sekali. Semoga bermanfaat. Kita lanjutin ya Ji ya. Kita ngopi buatannya Fauzi nih. Ngobrol pria 5. Yuk.